Shalom, senang berjumpa kembali di dalam Weekly Guide Cell Group bulan Februari 2022. Pada bulan ini kita akan bersama-sama membahas tentang Yesus menjadi pusat dalam hidup kita. Christ is the center in our life. Bagaimana dia memimpin perjalanan hidup kita. Apakah kita rindu mengalaminya? Kalau kita merindukan Yesus benar-benar menjadi pusat dalam hidup kita, berarti kita perlu mengenal Yesus lebih dekat, lebih personal, dan kita memahami siapakah Yesus yang sesungguhnya. Dan pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama di dalam komunitas kita tentang Yesus anak Allah yang hidup. Dia bukan hanya anak Allah, tapi dia hidup dalam perjalanan setiap kita. Saya ingin mengajak kita membuka di dalam Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai keempat, dan yuk kita baca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Wow, 4 ayat yang kita baca memberikan gambaran bahwa Bapa Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal buat kehidupan kita. Betapa luar biasa. Berbicara tentang bagaimana Yesus sudah menjadikan alam semesta. Yesus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Berarti segala sesuatu yang ada di alam semesta dan apa yang terjadi sudah ditopang oleh Yesus dengan firman-Nya. Dahsyat sekali. Bahkan dikatakan dia melakukan penyucian dosa, artinya dia menebus semua dosa manusia. Dan dia menjadi juru selamat. Dia anak tunggal Allah yang diutus untuk menyelamatkan setiap kita. Dan namanya dikaruniakan lebih daripada semua nama yang lain. Sebab itu kita bisa berkata, nama Yesus menjadi nama yang lebih tinggi, bahkan satu-satunya nama yang kita harus puja, kita harus sembah dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa menemukan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, menggambarkan bahwa Dia adalah Allah yang berinkarnasi ke bumi sebagai manusia. Dan ini tidak berarti bahwa Yesus itu kurang dari Allah. Dia tidak pernah kurang dari Allah. Anak Allah memiliki sifat, natur, hakikat yang sama seperti Allah. Yesus dan Bapaknya adalah satu dalam keilahian, namun mereka pribadi yang berbeda dalam Tritunggal atau Trinitas. Kita tidak membahas detail tentang prinsip Tritunggal, tapi kita mau belajar tentang bagaimana Yesus sebagai anak Allah yang nyata dalam hidup kita. 2 hal yang saya mau bagikan dan yang kita akan diskusikan dalam komunitas kita pada hari ini adalah bagaimana Yesus dia menggambarkan dirinya sebagai anak Allah melalui kesaksian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada 3 kesaksian yang kita sudah dengar di hari Minggu, di khotbah di minggu kemarin. Tapi yang kita akan bahas tentang bagaimana kita sebagai orang-orang di sekitar kita menyaksikan Yesus adalah anak Allah. Kita bisa temukan dari mana? Kita bisa temukan dari murid-murid Yesus sendiri. Kita bisa temukan dari kisah bagaimana waktu Yesus meredakan badai. Kita bisa menemukan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, Lazarus, sampai Marta berkata, sungguh Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, saudara, berarti kesaksian dari pengalaman kita bersama dengan Yesus sangatlah penting. Saya secara pribadi sudah mengalami, menerima Yesus sebagai anak Allah yang hidup 30 tahun yang lalu. Dan saya melihat bagaimana Yesus hidup di dalam perjalanan saya. Dan dia selalu memimpin langkah-langkah. Di saat saya mengalami masa-masa sulit,
Bahkan di masa-masa senang sekalipun, saya tahu bahwa Yesus anak Allah yang hidup selalu menopang, selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan saudara? Sebab itu saya mau ajak kita semua ceritakan kesaksian tentang Yesus sebagai anak Allah yang hidup di dalam pengalaman kita selama ini. Ya, mungkin ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan. Yuk, saya mau ajak kita nanti sesudah selesai dari arahan ini, kita bisa bercerita, bahkan kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, yang terakhir adalah kita mau belajar tentang keteladanan Yesus sendiri. Ya, ini sangat relevan buat diri kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, dia adalah pusat dalam diri kita, jadikan dia sebagai pribadi yang memberikan teladan buat kita. Dia adalah menjadi keteladanan buat kita semua. Jadi saya mau ajak kita melihat Ibrani 3 ayat 6. Kita tidak perlu buka atau baca ayatnya, tapi silakan kalau di komunitas mau bacakan lebih detail. Dikatakan bahwa Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, yaitu diri kita. Wow, jadi dia selalu menuntun hidup kita, saudara. Betapa dahsyatnya, dan dia setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maka inilah keteladanan yang pertama. Yesus sebagai anak Allah, dia selalu setia buat setiap kita. Bukan hanya itu, dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 7-9, sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan Ibrani 5 ayat 8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, ini keteladanan yang Yesus berikan. Belajar taat dalam proses, dalam pembentukan, dalam penderitaan yang kita alami. Sampai dikatakan, ya Yesus mencapai kesempurnaannya. Berarti kita bisa sempurna sama seperti Yesus di waktu kita belajar taat di dalamnya. Dan kita akhiri di dalam Filipi 2 ayat 8-11 dikatakan, dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya. Ini keteladanan yang ketiga. Dia bukan hanya setia, dia bukan hanya taat, tapi dia merendahkan dirinya. Dan dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebab itu Tuhan meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Saudara, prinsip merendahkan diri ini adalah bagian begitu penting yang kita perlu lakukan. Sebab itu, apakah saudara sudah melakukan apa yang diteladani Yesus? Setia, taat, merendahkan diri, bahkan mungkin saudara bisa menemukan keteladanan lainnya dalam kehidupan sehari-hari saudara. Mari hari ini saya mau ajak kita, yuk dengan semangat, walaupun mungkin minggu ini kita banyak di online, kita sama-sama akan bahas dengan semangat dan antusias. Jadikan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang nyata dalam diri kita, dan sebagai pusat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.